sahabat Sonora dan juga smart listener, masih bersama dengan Kak Firman Freddy Yusro, Ketua Dewan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Nah, kali ini kita mau membahas sedikit soal UKT atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru soal pelonggaran biaya kuliah. Ya. Nah, kalau UKT ini di beberapa universitas, sedangkan di Stipada kita menyebutnya BPP ya. Biaya perkuliahan per semester. Nah, tanggapan Kak Firman soal surat edaran gubernur tersebut. Ya, Stipada menyambut positif ya, merespon positif. Ini menunjukkan bahwa Bapak Gubernur itu menaruhkan perhatian yang besar terhadap pendidikan di Sumatera Selatan, dan kami pun Stipada merespon positif terhadap surat edaran tersebut. Dan memang sebetulnya sebelum COVID ini pun Stipada itu sudah menerapkan keringanan terhadap perkuliahan mahasiswa, di mana untuk biaya perkuliahan Stipada di sini yang semulanya bisa dicicil 2 kali, sekarang kita tingkatkan jadi 3 kali. Ya. Diberi kelonggaran. Dan juga dari segi besaran SPP kami pun di bawah negeri gitu ya. Dan di Stipada itu tidak ada uang bangunan, tidak ada uang SKS dan lain-lain, tidak ada uang laboratorium, hanya BPP saja. Dan juga di Stipada ini kita punya 4 beasiswa. Yang pertama itu bidik misi, yang kedua itu beasiswa PPA, ya, yang ketiga itu BBM, bantuan belajar mahasiswa, itu 3 dari pemerintah, dan yang terakhir itu adalah beasiswa yayasan yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Sumpah Pemuda. Di samping itu kami juga berusaha mencari pendanaan, merangkul mitra-mitra. Seperti Bank BRI kemarin, dalam minggu kemarin tuh kami juga mendapat bantuan dari pihak Bank BRI ya, di mana BRI peduli pendidikan ya programnya, dan juga ada beberapa pihak mitra kita berusaha rangkul juga untuk membantu biaya perkuliahan mahasiswa gitu. Oke. Jadi surat edaran tadi disambut positif ya oleh Stipada ya. Stipada. Dan terakhir itu sangat bagus juga ya, ada edaran dari gubernur di mana Pak Gubernur akan memberikan bantuan kepada mahasiswa yang terdampak COVID-19. Dan itu berarti luar biasa sekali ya, di mana Pak Gubernur mau makin membantu ya. Tapi tentunya dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan gitu. Kalau di Stipada Kak, kriteria apa yang harus dipenuhi untuk bisa bantuan yang dari pemerintah tadi, gubernur tadi? Ya, kalau untuk sekarang kami sedang melakukan pendataan ya. Jadi kalau kriteria itu yang pertama itu adalah mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa yang di perguruan tinggi terakreditasi untuk tingkat S1 di 4. Kemudian yang kedua sebagai warga masyarakat Sumatera Selatan ya, dibuktikan dengan KTP dan KK. Dan orang tuanya itu atau walinya itu tidak sebagai ASN, BUMN, TNI Polri, pengusaha dan BUMD. Kemudian mahasiswa tersebut tidak sedang menerima beasiswa lainnya ya, atau JPS, jaring pengaman sosial. Dan terakhir itu orang tua atau wali mahasiswa tersebut terdampak, jadi apakah di PHK atau dirumahkan atau sakit atau meninggal di tengah wabah pandemi ini COVID. Jadi bantuan yang diberikan oleh gubernur sangat membantu ya pendidikan di Sumatera Selatan ini. Betul. Nah, Kak, ada terobosan apa nih yang dilakukan oleh Stipada di tengah pandemi COVID ini? Ya, jadi sekarang terpaksa kalau dalam hal pendidikan kami tetap berjalan seperti biasa. Hanya sekarang ini metodenya kita dengan learning ya, jadi e-learning sekarang kan, daring dan lain-lain. Dan memang sebetulnya Stipada sebelum COVID ini kita sudah mulai menyiapkan diri ya, membangun infrastruktur. Salah satunya sekarang kita sedang membangun virtual class nanti ya. Dan memang sebenarnya virtual classnya sudah ada, tetapi memang tinggal perapian dan lain-lain. Memang ke depan kita melihat bahwa wabah pandemi COVID ini cukup lama berlangsung. Makanya
kita harus mulai beradaptasi dan mungkin merubah mindset kita ya, agar bisa sama-sama melalui masa-masa new normal ini. Ya. Gitu. Oke. Terakhir ini Kak Firman, pesan-pesannya kepada mahasiswa yang menonton acara ini. Ya, jadi saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa ya, agar tetap belajar ya, tetap mengikuti pembelajaran dimanapun berada, dan jangan jadikan alasan pandemi ini untuk malas-malasan ya, mentang-mentang tidak lagi ke kampus ya, jadi sudah tidak menerapkan disiplin. Tetap harus disiplin, karena disiplin itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan harapan saya ya, walaupun di tengah saat ini sudah mungkin tidak bisa tetap muka, tidak bisa lagi ke kampus dan lain-lain ya, tetap harus mengikuti perkuliahan sebaik-baiknya dan manfaatkan ya bantuan-bantuan yang ada ya, yang sudah diberikan. Itu bentuk perhatian ya kepada mahasiswa. Jangan sampai nanti disia-siakan ya. Nah, jadi saya harapkan kepada mahasiswa agar tetap semangat. Oke. Ya, sahabat Sonora dan smart listener, demikian perbincangan kami di program The Radio. Saya Boven dan juga Kak Firman ucapkan terima kasih.